Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhari Dwi Hidayah dari kelas Kimia, Prodi Kimia Fakultas MIPA Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi tentang siklus Calvin atau biasa juga disebut reaksi gelap. Nah, sebelumnya mengapa sih siklus Calvin juga bisa disebut reaksi gelap? Jadi, reaksi gelap sama siklus Calvin ini sama aja. Yang juga jadi pertanyaan, mengapa disebut reaksi gelap? Apakah proses tersebut terjadi di tempat gelap? Bukan. Jadi, pada reaksi gelap ini, tumbuhan tidak memerlukan bantuan cahaya matahari secara langsung. Hal ini menandakan bahwa tanpa cahaya matahari, tumbuhan juga bisa melakukan proses fotosintesis. Untuk siklus Calvin ini sendiri disebut siklus Calvin karena penemunya seorang ilmuwan bernama Melvin Calvin. Dan reaksi-reaksi ini terjadi secara berulang-ulang seperti sebuah siklus. Maka dari itu, proses tersebut dinamakan dengan siklus Calvin. Untuk selanjutnya, kita langsung masuk ke proses siklus Calvin atau reaksi gelap. Siklus Calvin atau reaksi gelap pada proses fotosintesis terjadi setelah proses reaksi terang. Jadi, pada reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, ATP dan NADPH inilah yang akan digunakan dalam reaksi gelap. Jadi, siklus Calvin atau reaksi gelap merupakan proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2 yang menghasilkan output berupa gula. Nah, dalam reaksi gelap ini memerlukan ATP dan NADPH untuk menghasilkan gula tersebut. Nah, hal yang penting yang harus kita ketahui dari proses siklus Calvin ini adalah gula yang dihasilkan langsung dari proses siklus Calvin tersebut bukan merupakan glukosa yang memiliki karbon 6, melainkan gula yang dihasilkan adalah senyawa gliseraldehid 3-fosfat atau G3P yang memiliki karbon 3. Di mana sih tempat terjadinya siklus Calvin atau reaksi gelap? Berbeda dengan reaksi terang yang terjadi di membran thylakoid, pada reaksi gelap atau siklus Calvin terjadi di stroma pada kloroplas. Pada siklus Calvin terjadi atas 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah fiksasi. Pada fiksasi, 3CO2 akan berikatan dengan 3 senyawa yang berkarbon 5, yaitu ribolosa bilfosfat atau RUBP. Enzim yang mengkatalis tahap pertama ini adalah enzim Rubisco. Enzim Rubisco sendiri merupakan protein yang banyak ditemukan di kloroplas. Produk yang dihasilkan dari tahap 1 fiksasi ini adalah 6-carbon intermediate yang berjumlah 3 buah. 6-carbon intermediate ini berumur pendek. Hal tersebut terjadi karena 6-carbon intermediate tidak stabil. Lalu senyawa ini akan dipecah menjadi senyawa 3-fosfogliserat berjumlah 6 buah. Tahap selanjutnya adalah tahap reduksi. Pada tahap reduksi ini, senyawa 3-fosfogliserat tiap molekulnya akan menerima fosfat dari ATP dan menghasilkan senyawa 1,3 bifosfogliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 3-fosfogliserat untuk menghasilkan 6 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya, molekul 1,3 bifosfogliserat akan direduksi menggunakan NADPH hingga menghasilkan senyawa 6 gliseraldehid 3-fosfat atau G3P yang merupakan senyawa dengan karbon 3. Selanjutnya, pada fase pengubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi G3P ini membutuhkan 6 NADPH yang menjadi NADP+. Dan pada tahap ini, fosfat akan melepas dan akan menghasilkan G3P. Jadi, setiap 3 molekul CO2 pada siklus ini akan menghasilkan molekul 6G3P. Tetapi hanya satu molekul G3P yang akan dihitung sebagai hasil produk bersihnya. Sedangkan 5 molekul 3P sisanya akan dipakai untuk menyelesaikan siklus ini. Tahap terakhir pada siklus ini adalah regenerasi RUBP. Pada tahap regenerasi ini, 5 buah senyawa molekul G3P tadi akan dikonversi menjadi 3 buah RUBP kembali, yang melewati sebuah reaksi fosforilasi ATP sebanyak 3 buah, sehingga 3 ATP tersebut akan membentuk 3 ADP. Jadi, untuk membentuk satu molekul G3P, siklus Calvin membutuhkan 9 ATP dan juga 6 NADPH. Molekul G3P yang dihasilkan dari siklus ini akan digunakan sebagai material pembentuk senyawa organik. Contohnya adalah untuk membentuk glukosa yang nantinya akan digunakan untuk aktivitas tumbuhan itu sendiri, seperti digunakan untuk pertumbuhan tumbuhan itu sendiri. Begitulah proses siklus Calvin atau reaksi gelap itu berlangsung. Gimana?
Sudah mulai mengerti bukan? Baik, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih untuk kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.